Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadika Putra, NPM saya 173510595 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan terkait skripsi saya yang berjudul Performansi Software Defined Network menggunakan OpenFlow pada jaringan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait performa jaringan SDN yang akan diterapkan pada jaringan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UIR. Nah, di mana saya mengetahui jaringan Visipol masih menggunakan arsitektur jaringan yang tradisional, di mana data plan dengan control plan-nya itu digabung atau menjadi satu pada switch-nya. Seperti pada gambar ini, ada gambar otak sebagai control plan dan gambar otak sebagai data plan-nya. Nah, apa itu jaringan SDN? SDN ialah jaringan di mana infrastruktur peralatan yaitu bidang kontrol dan bidang data dipisahkan, sehingga strategi perutean dapat diselesaikan secara terpusat oleh pengontrol. Nah, bisa dilihat pada gambar di mana jaringan SDN itu tuh pengontrolannya kita pusatkan menjadi satu, atau kita pisahkan control plan dengan data plan-nya, di mana control plan akan mengontrol semua yang dijalankan atau yang membacanya ialah data plan-nya yang sebagai otak ini, dan otak ini sebagai jaringan SDN atau control plan-nya. Nah, untuk menghubungkan control plan dengan data plan itu diperlukan protokol yang namanya OpenFlow. Apa itu OpenFlow? OpenFlow itu adalah antarmuka komunikasi standar yang menghubungkan lapisan pengontrol dan lapisan penerus pada arsitektur SDN. Nah, di sini kita jangan salah artikan OpenFlow itu adalah SDN ya. OpenFlow itu adalah protokolnya untuk menghubungkan control plan dengan data plan-nya. Nah, untuk control plan kita menggunakan aplikasi, di mana banyak beberapa aplikasi pengontrol. Ada contohnya seperti OpenDaylight, ONOS, POX, atau Python, dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan controller OpenDaylight sebagai control plan-nya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada 3 layer atau posisi controller pada arsitektur SDN. Pada arsitektur ini terdapat 3 buah bagian, yaitu infrastruktur layer, control layer, dan application layer. Infrastruktur layer itu berisi data plan yang berupa switch seperti itu sebagai data plan-nya. Kemudian terdapat control layer atau SDN controller yang berupa aplikasi OpenDaylight tadi yang terhubung ke infrastruktur layer dengan protokol OpenFlow. Nah, kemudian terdapat application layer. Application layer yang digunakan untuk membuat rule jaringannya. Atau bisa seperti untuk mengukurnya seperti WARSAC kita gunain. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi kurang lebih jaringan SDN itu ialah memisahkan control plan dengan data plan-nya. Seperti ini agar lebih efektif. Dan kita akan nanti membandingkan jaringan arsitektur tradisional
dengan arsitektur jaringan SDN. Kita lihat performa jaringan SDN jika diterapkan pada jaringan VCPOL. Kita akan simulasikan nanti pada bab selanjutnya. Nah, kita lanjut sekarang ke contoh-contoh yang sudah saya buat atau aplikasi yang kita butuhkan untuk menerapkan jaringan SDN. Nah, di sini saya menyiapkan yaitu Linux Ubuntu yang saya install di VirtualBox dan sudah saya aktifkan. Oke, kita masuk. Nah, sini saya sudah masuk kepada Ubuntu, di mana kita nanti akan menggunakan terminal. Sini saya akan melihatkan. Saya sudah menginstal semua yang dibutuhkan untuk menerapkan jaringan SDN, yaitu controllernya OpenDialect dan Mininet itu sebagai untuk membuat topologinya, contohnya. Nah, Mininet itu nanti kita hubungkan ke controllernya yang OpenDialect. Saya akan melihatkan kalau Mininet sudah saya install. Untuk mengaktifkan Mininetnya kita memerlukan perintah yaitu sudo mn. Nah, di sini sudah ada Mininet. Ya. Di sini ada host 1, host 2, switch 1, switch 2. Ini adalah contoh topologi yang saya buat, di mana host 1 itu terhubung pada switch 1, host 2 terhubung pada switch 1, dan host 1 terhubung dengan switch host 2, seperti itu. Seperti pada ini tadi. Nah, di sini saya akan mencoba mengeping host 1 dengan host 2, atau kita mengeping ke semuanya. Kita berikan perintah ping all. Nah, terhubung host 1 dengan host 2, oke. Host 2 dengan host 1, oke. Mininet ini adalah emulator jaringan yang telah dikembangkan oleh pengembang. Itu untuk menjalankan controller switch atau OpenDialect tadi, seperti yang saya jelaskan. Nah, switch OpenFlow itu terhubung ke controller, di mana ada 2 host dalam satu PC atau laptop gitu. Ini berfungsi untuk membuat topologinya nanti. Maka topologinya itu akan keluar pada aplikasi OpenDialect. Sini Mininetnya sudah aktif. Kita akan lanjut ke aktifkan OpenDialect yang sudah saya install. Sudo kita lihat status dulu OpenDialect. Nah, di sini OpenDialect-nya tidak aktif, atau saya nonaktifkan, karena jika diaktifkan duluan maka Mininetnya juga tidak akan mau aktif. Kita mulai, kita start OpenDialect-nya, kita tunggu, kita cek statusnya, masih menunggu.
tunggu Apache Carve ini sudah selesai starting up-nya. Maka OpenDLX bisa kita jalankan lewat Firefox. Nah, di sini kita buka. OpenDLX-nya belum mau tampil. Kita cek statusnya lagi pada terminal. Apakah dia sudah selesai starting up? Masih starting up, boleh kita tunggu sebentar. Nah, selagi menunggu saya akan menjelaskan untuk pengambilan atau pengukuran data, di mana saya pengukuran data itu menggunakan aplikasi Wersak. Itu adalah merupakan salah satu tools atau aplikasi capture paket yang berbasis open source untuk melakukan analisis dan pemecah masalah jaringan. Selain itu bisa juga digunakan untuk pengujian software karena mampu membaca konten dari tiap paket traffic atau merekam lalu lintas paket. Saya menggunakan Wersak. Apakah sudah terhubung? Kita cek lagi. Masih starting up dan nah, saya menggunakan aplikasi Wersak tadi untuk mengambil paket konten paket, traffic paket menggunakan Wersak. Di mana saya akan menggunakan atau mengikuti QoS sebagai standarnya, yaitu menggunakan standarisasi QoS Typhon. Saya akan menghitung seperti delay-nya atau throughput atau jitter-nya. Saya akan membandingkan arsitektur tradisional dengan arsitektur SDN. Jadi saya ukur pada jaringan tradisional yaitu delay, throughput, dan jitternya, dan saya mengukur jaringan SDN yang sudah diterapin, mengukur throughput, delay, dan jitternya juga. Mana yang lebih efektif atau lebih efisien. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu tampilan aplikasi Wersak. Apakah sudah selesai starting up? Sudah selesai. Baik. Nah, kita langsung cek pada Firefox. Di sini menggunakan IP sendiri pada OpenDLX. Ini adalah IP bawaannya. Kita refresh.
Masih loading. Sini saya nanti bisa agak berat. Oke, sepertinya sudah loading, sudah menunggu. Nah, kita sudah masuk pada Open Dialog-nya, di mana kita masuk sebagai admin, dan passwordnya juga admin. Kita login. Nah, inilah salah satu contoh aplikasi atau controller Open Dialog, di mana di sini untuk mengontrol data plan yang terpusat. Nah, pada mininet tadi ialah simulator untuk membuat topologi, sebuah topologi, di mana nanti mininet tersebut kita hubungkan dengan Open Dialog ini sebagai controller, dan mininet itu adalah simulatornya atau untuk topologi. Maka jika telah dihubungkan, nanti topologi itu akan keluar di sini. Dan kita jika sudah terhubung, maka jaringan SDN sudah diterapkan, di mana nanti topologi tersebut akan tampil pada lembar putih ini. Di sini saya belum menghubungkan karena itu akan berlanjut pada bab selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya gunakan dan simulator yang saya gunakan. Wireshark ini sebagai alat pengukurnya nanti, mengukur jaringan menangkap. Kalau menggunakan arsitektur tradisional, kita tidak akan menghubungkan dengan Open Dialog ini, belum kita hubungkan. Jadi kita ukur langsung ke Wireshark-nya. Nah, cara mengukurnya untuk yang jaringan SDN, nanti kita akan menghubungkan controller Open Dialog ini dengan mininet tersebut yang tadi pada terminal. Mininet ini adalah simulator. Di sini nanti kita akan membuat contoh topologi yang ada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UIR. Nanti saya akan membuat topologinya, dan setelah selesai saya akan menerapkan simulasi jika jaringan pada VCPOL tersebut menggunakan SDN. Saya akan menghubungkan pada Open Dialog ini sebagai controllernya. Di sini akan keluar topologinya nanti. Dan setelah saya hubungkan, baru saya ukur lewat Wireshark. Seperti ini nanti contohnya. Jika sudah terhubung Open Dialog dengan mininet tersebut, maka simulasi jaringan SDN sudah diterapkan. Di sini kita bisa mengontrol dari jarak jauh dengan satu buah PC, tidak ke masing-masing switch kita mengontrol seperti jaringan arsitektur tradisional tadi. Kita harus mengkonfigurasinya satu-satu pada switchnya. Sedangkan SDN tidak, kita buat konfigurasi atau pengontrolannya itu terpusat.
Seperti itu. Saya menggunakan perhitungan dengan VOS dengan standar Python, di mana yang dihitung itu adalah delay, jitter, throughputnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.